Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sudah kelihatan Excel saya? Sudah, Pak. Pak, Hari ini kita akan, ini pertemuan keberapa, kelima ya? iya Pak, kelima. Iya, Pak. Berarti hari Rabu depan sudah ketemu Iya Pak. offline. Iya Bapak. Uji normalitas data. Di sini menggunakan uji Lilliefors namanya. Atau dalam kurung uji L. Ketika nanti misalnya ya, skripsi yang judulnya pengaruh pembelajaran dengan metode diskusi terhadap kemampuan ya berbicara ya siswa kelas 10 misalnya. Berbicara bahasa Inggris tentunya di sini ya. Jadi kalau judulnya pengaruh ya. Ada juga yang judulnya perbedaan. Perbedaan kemampuan listening siswa kelas 11 antara yang mendapatkan pembelajaran dengan metode kontekstual dan metode diskusi misalnya. Ini perbedaan ya. Jadi kalau judulnya pengaruh, nanti skripsi teman-teman ya. Pengaruh metode apa, pengaruh media apa, pengaruh media komik misalnya. Pengaruh media komik terhadap hasil belajar bahasa Inggris siswa SMP misalnya. Jadi ketika teman-teman memiliki judul seperti ini, nah mengolah datanya nanti akan selalu diawali dengan uji normalitas data. Jadi kalau nggak diuji normalitasnya nggak bisa lanjut. Nah, terutama nanti teman-teman ini akan melakukan yang namanya di sini nanti uji perbedaan ya. Perbedaan dua rata-rata. Jadi yang dibandingkan nanti X1, X2. Karena ini pasti dua kelas ini. Jadi di sini teman-teman akan mengajar dua kelas. Kelas A, kelas B. Kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi sederhananya di sini akan muncul variabel ya. Variabel X dan Y. X itu variabel bebas ya. Y itu variabel terikat. Jadi X mempengaruhi Y. Tentu di sini nanti menggunakan dua kelas. Kelas X eksperimen dan kelas kontrol.
Nah, itu yang akan digunakan nantinya. Jadi selalu menggunakan dua kelas. Tentu nanti Y-nya nanti ada dua, Y1, Y2 ya, kelas nilai Y-nya. Y-nya itu hasil belajar. Y itu kemampuan listening. Y itu penguasaan kosakata. X itu metode, X itu media, cara ngajar, ya. Menggunakan apa? Itu X, variabel X. Nah, di sini jadi pengaruh X terhadap Y ya. Jadi X mempengaruhi Y. X itu perlakuan. Perlakuan. Treatment. Metode di sini ya. Metode, media, dan lain-lain. Y itu hasil yang diperoleh. Nah, misalnya kita mulai di sini, kita kasih judul baru, pengaruh media komik terhadap hasil belajar atau boleh terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa SMP kelas 7 misalnya. Nah, jadi variabel X-nya itu media komik. Variabel Y-nya penguasaan kosakata. Jadi ini yang digunakan untuk eksperimen nanti. Nah, muncullah di sini karena ini pakai dua kelas, jadi pakai dua kelas ya. Ada kelas misalnya 7A, ini kelas eksperimen. Nah, yang diberikan media komik. Kelas 7B, kelas kontrol. Yang tidak diberikan media komik. Nah, entah pakai apa, pokoknya tidak pakai komik itu intinya. Jadi kelas 7B. Nah, nilai-nilai yang mereka peroleh itu disebut Y. Nah, kita sebut di sini ada Y1, bisa juga YA. Nah, YA ya. Y kelas A maksudnya. Nah, Y2 bisa juga disebut Y kelas B, 7B ya. Nah, boleh menulisnya begitu. Jadi variabel Y-nya yang dinilai, yaitu penguasaan kosakata. Ya. Penguasaan kosakata. Nah, kita ambil di sini Y1, Y2. Nah, kita bikin variabelnya. Nah, kita karena ini acak saja ya, rem between ya. Sama dengan mulai teman-teman ikuti rem between
Karena kalau nilai hasil belajar itu kan kosakata ya skalanya 0 sampai 100. Kita pakai saja di atas 50 lah. 50 sampai 100. Ditarik saja, Ctrl C, paste angka. Nah. Ya, tariknya upayakan lebih dari 30 data ya, karena fakta siswa di sekolah itu 32-36 ya. Ini mungkin lebih dari 30 nih, bisa dicek kok. Coba saya cek sama dengan baru sampai berapa ini? Oh, 29 ya. Gila. Pak, tadi yang nilai Kenapa? yang ini sebelumnya bagaimana? Nggak didengar. Kenapa? Itu yang Y bagaimana tadi, Pak? Y1. Range between 50 sampai 100. Oh, iya, iya, iya. Lebihin 30 ya, jumlahnya ke bawah, banyak data. Sudah bikin datanya? Datanya sudah dibuat, X1, Y1, Y2 udah? Sudah, Pak. Sampai 33. Ya, pokoknya lebihin 30 ya. Jadi ini hasil tes penguasaan kosakata bahasa Inggris di kelas 7A dan 7B. Dapatlah nilai Y1, Y2. Kalau nanti teman-teman skripsikan datanya yang sesungguhnya ya. Sekarang copy data Y1 untuk latihan. Uji normalitas ya. Copy data Y1. Sudah di copy data Y1?
Langkah berikutnya mencari nilai X ya. Maaf, nilai X bar ya, rata-rata. Sama dengan average ya. Di blok datanya, enter. Setelah rata-rata, simpangan baku. Sama dengan STDVS. Blok datanya, enter. Sudah selesai. Sudah sampai situ? Belum, Pak. Ulang, Pak, yang simpangan baku gimana, Pak? Kan ini sudah di pertemuan kedua ketiga itu. STDVS. Di pertemuan sebelumnya juga kan sudah ini. STDVS sama dengan. Jadi di sini tuh menggunakan apa-apa yang sebelumnya. Sama dengan ST, standar deviasi, STDV. S. Pak, Klik udah, Pak. blok data. Sudah? Y1 dulu, Pak. Iya, emang Y1. Kita pakai data Y1 nih hitungannya. Y2 tinggal ngikutin. Sudah dapat rata-rata dan simpangan baku? Sudah. Rata-rata itu namanya X bar. Simpangan baku namanya huruf S, simbolnya S ya. Berikutnya menentukan nilai Z, bilangan baku Z. Minggu lalu juga sudah. XI kurang X bar per S. Nah, ini rumusnya. Nah, Z-nya di sini. Z ya. Sama dengan diikuti, udah bikin belum tabelnya? Iya.
Sudah bikin tabelnya? Sudah, Pak. Oke. Tabelnya ini datanya diurutkan dulu ya. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Di blok datanya. Kemudian di pojok kanan atas ada sort and filter ya. Yang AZ itu. Ada kayak corong itu. Nah, diklik AZ. Jadi itu mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sekarang rumus Z ya. Sama dengan buka kurung, klik datanya Y1. Nah, di sini rumusnya kan X ya. Nah, Y di sini ya. Kurang rata-rata 77,25 punya saya. Jangan lupa kasih dolar antara huruf dan angka. Balas kurung per bagi S. S-nya 15,04 saya. Tuh. Jangan lupa kasih dolar lagi. Enter. Sudah? Setelah itu tarik ke bawah. Ini namanya nilai Z. Bilangan baku Z. Sudah sampai situ? Sudah, Pak. Oke. Berikutnya ada namanya FZ. FZ itu luas di bawah kurva normal. Luas di bawah kurva normal. Jadi kalau ada data seperti ini, nah ini kurva normal namanya. Nah, di sini Z-nya min 1,678. Nah, kira-kira di sinilah. Nah, ini sebut Z1 ya. Nah, luas ini berapa? Nah, begitu maksudnya. Jadi itulah FZ. Untuk menentukan daerah penerimaan, daerah penolakan. Ini normal atau enggak. Itu namanya luas di bawah kurva normal. Dari kurva normal adalah jadi kalau ini siswa ya di kelas yang bodoh banget itu sedikit. Yang pintar banget juga sedikit. Itu normal. Kebanyakan yang sedang. Nah, begitu. Itu maksudnya normal. Kalau begini nggak normal datanya. Ini nggak normal. Nah, ya. Ini nggak normal namanya. Terlalu banyak yang bodoh di sini. Jadi condong ke kiri atau condong ke kanan itu tidak normal datanya. Jadi data yang normal itu seimbang. Ya, jadi kalau ini penduduk yang miskin sekali sedikit, yang kaya sekali juga sedikit, banyaknya yang menengah. Itu namanya kurva normal.
luas di bawah kurva normal bisa menggunakan tabel Z. Ya. Ini namanya tabel Z. Ini dibuat 4 angka saja di belakang koma. Nah, di sini teman-teman ada tulisan min 1,6786. Positif. Ini namanya kurva normal ini ya. Ini tabelnya. Namanya tabel Z. Ada di grup WA saya sudah kirim. Oke. Nah, ini tabel Z. Nah, min 1. Jadi Z1-nya min 1,678 ya. Z1 sama dengan min 1,676. Ya. 1 tuh di sini nih. 1 1,0. Di sini 1,6. Nah, dilihat 1,6 di mana? Nah, 1,6 di sini nih. Tuh. Terus di kanannya adalah 786. Ya. Di sini hanya 3 angka ini dilayani nih kan. 2 angka di belakang koma. Berarti 3 angka ya. Saya perkecil lagi. Ini buat 3 angka. Satu koma 679. 2 angka di belakang koma ya. 1,67. Nah, ini perkecil lagi 2 angka saja. 1,68 ya. Lihat 8 berarti 0,8. Ke bawahnya di sini nih. Nah, berarti nilainya berapa itu? Coba lihat. 0,8. Di sini 1,6. Berarti berapa nilainya? Ada yang bisa melihat di pojok itu? Lihat di layar saya berapa? 1,6, 0,08. Jadi 1,68 namanya. Berapa nilainya di pojok itu? 0,4535, Pak. Oke. 0,4535 ya. Jadi itu baru belum FZ ya, baru nilai luas antara. Jadi kalau negatif kita ketik dulu yang tercatat di situ berapa itu? 0,4535. 4535. Karena dia negatif, jadi karena ini nilai Z-nya negatif, ya berarti 0,5 kurang. Jadi 0,5. Maaf. Nah, sehingga nilainya FZ-nya, ini FZ-nya sama dengan klik 0,5 kurang di atasnya. Berapa? 0,0465. Inilah nilai FZ. 0,0465. Itu nilai FZ. Kalau
Z-nya bernilai negatif 0,5 kurang. Kalau Z-nya bernilai positif 0,5 tambah. Contoh, ini ada Z yang ini 1,18. 1,18 ya. Atau saya ambil yang bawahnya 1,25. 1,25. 1,2 di sini, 5 ke bawah di sini. Berarti 0,3944. 0,3944. 0,3944. Tambah 0,5. Nah, langsung saja 0,8 kan begitu. 0,8944. Ini FZ-nya. Begitu cara mencari FZ. Kalau Z-nya negatif 0,5 kurang dengan nilai yang ada pada tabel. Kalau Z-nya positif 0,5 tambah dengan nilai yang ada pada tabel. Kenapa 0,5 kurang, kenapa 0,5 tambah? Nah, perhatikan. Jadi ketika kurva normalnya seperti ini, nah, ini 0. Ya. Luas semua ini, luasnya semua ini 1. Berarti luas separuh ini 0,5, luas separuh ini juga 0,5. Ini daerah negatif, ini daerah positif, tak hingga. Nah, ketika tadi data teman-teman sekalian, nah, di sini Z-nya negatif. Misalnya min 1, berapa tadi itu? 1,68. Ini 1,68. Yang ada di tabel, saya ulangi, yang ada di dalam tabel tadi nilainya antara ini. Nah, nilainya di sini. Antara 1,68, min 1,8 sampai 0. Jadi yang ada di tabel itu nilai ini. Ini nilai dalam tabel. Tapi yang diminta dalam luas di bawah kurva normal itu adalah nilai yang di sini. Nah, nilai sebelah kanannya, sebelah kirinya.